Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofi Husnul Khotimah. Saya dari SMK Negeri 2 Kota Tangerang Selatan, jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi Bahasa Indonesia bab 1, yaitu mengenai surat lamaran pekerjaan. Yuk simak! Nah, teman-teman tahu nggak nih apa sih surat lamaran pekerjaan? Jadi, pada intinya surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga atau perusahaan yang pada umumnya memiliki bagian-bagian berisi identitas diri, jasa yang dapat dilakukan, pendidikan, hingga keterangan keahlian dan pengalaman. Berikut adalah aspek penting dalam surat lamaran pekerjaan. Pertama, ada tesis, yaitu pernyataan umum. Tesis terdapat pada paragraf pertama dan paragraf kedua. Salah satu unsur ini berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang penulis atau akan kalian lamar. Pada bagian ini, kalian akan menyajikan informasi berupa salam pembuka, dan biodata. Kedua, ada argumentasi. Argumentasi digunakan untuk menguatkan tesis atau pernyataan umum. Argumentasi ditunjukkan untuk meyakinkan orang yang membaca surat lamaran tersebut dengan menyampaikan data dari dokumen yang mendukung, seperti CV, ijazah, maupun keterangan lainnya yang relevan. Yang ketiga, penegasan. Penegasan merupakan bagian surat lamaran pekerjaan yang berfungsi sebagai penutup. Pada bagian ini, kalian akan menyajikan seperti harapan pelamar, salam penutup, dan nama serta tanda tangan. Selanjutnya adalah isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, ada tempat dan tanggal surat. Keduanya ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan suatu kalimat. Dan yang kedua adalah lampiran dan hal. Lampiran dan hal adalah struktur surat lamaran selanjutnya. Keduanya tidak ditulis singkat. Adapun angka pada kolom lampiran menggunakan huruf, bukan angka. Yang ketiga, alamat surat. Alamat surat adalah struktur lamaran pekerjaan yang tidak boleh terlewatkan. Penulisan tersebut sebaiknya tidak menggunakan kata kepada, dan alamat disarankan lebih dari 3 baris. Hindari menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu pada jabatan seseorang. Yang keempat, salam pembuka. Bagian ini merupakan salam untuk membuka surat. Salam pembuka pada surat lamaran kerja diawali dengan kata "dengan hormat" disertai tanda baca koma. Yang kelima, isi dan sistematika terdapat identitas serta maksud dan tujuan. Pada identitas berisi nama, tempat, tanggal lahir, alamat, pendidikan, terakhir, dan tambahan lain sesuai kebutuhan. Sementara itu, pada maksud dan tujuan dituliskan melamar pekerjaan tersebut. 6. Menyatakan lampiran. Struktur surat lamaran pekerjaan adalah menyatakan lampiran terkait persyaratan yang diminta. Penulisan diawali huruf kecil, di setiap rincian menggunakan tanda baca titik koma, dan akhir lampiran menggunakan tanda baca titik. Contoh, fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir, fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi transkrip nilai, dan portofolio. Yang ketujuh, penutup. Isi penutup harus menunjukkan rasa antusias pelamar pada instansi yang dituju. Yang kedelapan, salam penutup. Merupakan salah satu hal yang harus kamu tuliskan sistematika surat lamaran pekerjaan yang benar. Perlu kamu catat, dalam penutup ada hal yang sangat penting untuk mencerminkan kesopanan, etiket, dan penghormatan. Terakhir, tanda tangan dan nama terang. Pada struktur surat lamaran pekerjaan adalah tanda tangan dan nama terang itu di bagian terakhir. Tanda tangan terletak di pojok kanan bawah surat setelah salam penutup. Nah, itu dia teman-teman pembahasan mengenai materi Bahasa Indonesia bab 1. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu teks sejarah. Teks cerita sejarah apa sih? Jadi, teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan tentang fakta atau kejadian masa lalu mengenai asal-usul sesuatu yang bernilai sejarah. Adapun ciri-ciri teks cerita sejarah. Pertama, menampilkan latar masa lalu. Kedua, disajikan secara kronologis. Ketiga, isi berupa fakta atau fiksi.
Keempat, menggunakan konjungsi temporal. Selanjutnya, adapun struktur teks cerita sejarah. Orientasi merupakan pendahuluan atau pengenalan sebuah teks cerita sejarah. Jadi, dia itu merupakan bagian pertama. Nah, dilanjut dengan bagian kedua yaitu penjelasan yang berisi penggambaran dan cerita mengenai rekaman peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan yang ketiga, reorientasi berisi pendapat atau komentar-komentar dan kesimpulan tentang peristiwa yang terjadi. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Pertama, menggunakan kata ganti. Kata yang diganti di sini digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang. Nah, adapun frasa adverbal, kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa. Sedangkan verbal material adalah kata yang berfungsi menunjukkan aktivitas yang dilakukan. Terus ada juga konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata sambung waktu yang berfungsi untuk menata urutan waktu. Nah, adapun jenis-jenis teks sejarah. Teks sejarah dibagi menjadi dua, yaitu sejarah fiksi dan non-fiksi. Yang fiksi ada novel, cerpen, legenda, dan romans. Sejarah yang non-fiksi ada biografi, autobiografi, cerita perjalanan, catatan sejarah. Nah, apa aja sih perbedaan sejarah fiksi dan non-fiksi? Nah, jadi yang fiksi ini memiliki jalan cerita disusun berdasarkan dunia nyata. Pengembangan karakternya tidak sepenuhnya terungkap. Gambaran kehidupan batin seorang tokoh lebih dalam karena lebih dijiwai oleh penulis, sedangkan sejarah non-fiksi tersusun oleh fakta objektif. Gambaran kehidupan tokoh ditulis lebih lengkap berdasarkan fakta dan realita. Dan terakhir, menyajikan kehidupan sesuai data dan fakta. Unsur pembangun teks cerita sejarah. Ada intrinsik dan ekstrinsik. Intristiknya apa aja? Ada tema, sudut pandang tokoh atau penokohan, alur, latar, amanat. Sedangkan ekstrinsiknya ada unsur politik, unsur ekonomi, unsur sosial, unsur keagamaan, dan corak pencerita. Itu dia materi kita hari ini. Dah.